Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya. Bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita umur sampai sekarang. Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita kesehatan dan waktu luang sampai hari ini jemaah. Memberikan kita masih bisa untuk mencari nafkah bagi keluarga-keluarga kita. Memberikan kita kesempatan untuk bisa taat dan berbakti kepada suami kita. Maka itu adalah suatu keberkahan yang harus dijaga. Dan seorang ketika diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia harus mendekatkan terus dirinya kepada Allah Rabbul Alamin dengan bersyukur dengan nikmat tersebut. Dia gunakan umur panjangnya untuk ketaatan kepada Allah. Dia gunakan umur sehatnya atau waktu luangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dia gunakan waktu luang yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin untuk mendatangi tempat-tempat yang mana diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada lain kata Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan Allah itu senang dengan orang-orang yang bersyukur jemaah. Allah itu senang sekali. Walaupun sejatinya ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah itu enggak peduli, Allah itu enggak butuh dengan hal tersebut. Sejatinya kita yang butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Contohlah salat jemaah. Antum enggak mengerjakan salat, Allah itu enggak butuh sama antum. Enggak butuh sama kita, tapi karena kebutuhan kita kepada Allah Rabbul Alamin, maka kita kerjakan salat. Karena itu adalah perintah Allah Rabbul Alamin, dan dengan mengerjakan ketaatan tersebut tidak ada lain keberkahan dan ampunan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di antara cara kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana yang kita kerjakan di sore hari ini, yaitu mengerjakan solat berjamaah, kemudian duduk sejenak untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala, yaitu Kitabul Adab, kitab tentang kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim yang hendaknya dimiliki dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukti cinta kita kepada Nabi tersebut adalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastata'na, yaitu sekemampuan kita. Kalau kita bisa lebih daripada biasanya, maka kerjakan yang lebih tersebut. Syekh Abdul Aziz atau Syekh Fuad bin Abdul Aziz mengatakan di sini bab yang ke-12, yaitu halaman 277, yaitu adabun naum, adab ketika orang hendak tidur. Dan ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum, yaitu ayat yang ke-23.
Apa kata Allah Jalla Jalaluhu, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah tidurmu di waktu malam dan waktu siang. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bisa tidur, itu kekuasaan Allah. Kita bisa bangun, kekuasaan Allah. Allah merubah siang itu menjadi malam, itu kekuasaan Allah. Merubah malam itu menjadi siang, kekuasaan Allah. Wa batiga'ukum min fadlihi. Dan kemudian kita mencari di siang hari itu, yaitu sebagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya di antara tanda-tanda tersebut adalah benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu bagi orang yang terus mendengar dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan pula dalam surat An-Naba, yaitu ayat yang ke-9. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ subata. Dan kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat. Lihat, ini di antara kekuasaan pencipta kita jemaah. Ya Allah itu tahu loh, bagaimana kita membutuhkan ini, membutuhkan itu. Itu membuktikan bahwasanya ada sang pencipta, diatur. Tubuh kita, semua anggota tubuhnya itu lengkap. Ada jantung, ada semuanya. Kemudian ada jari jemari dan kegunaannya ada. Maka sangat bodoh sekali orang yang mengatakan tidak ada Tuhan di dunia ini. Maka orang itu sangat bodoh sekali. Bagaimana mungkin kita tercipta dengan begitu lengkapnya, tidak ada yang kurang sama sekali. Maka ada di zaman para ulama kita, di zaman para imam kita, orang yang mengatakan Allah itu enggak ada. Bahkan sampai sekarang ada yang mengatakan hal tersebut. Akhirnya imam tersebut pun mengatakan, coba engkau bayangkan, kalau ada perahu, naikkan barang sendiri ke perahunya. Kemudian dia berlayar sendiri dari dermaga sampai ke dermaga berikutnya, dengan teratur, dengan jalur yang lurus, kemudian sampai di dermaga berikutnya, barangnya diturunkan sendiri. Maka dia mengatakan, mustahil lah ada kapal jalan sendiri dari dermaga yang dia, di awal dermaga dia berangkat, mungkin dari pelabuhan Semayang tuh sampai ke seberang sana dengan rapi, teratur, dengan jalan yang pelan-pelan sesuai dengan rutenya, kemudian kecepatannya, kemudian barang-barang turun sendiri. Maka dia mengatakan enggak mungkin hal tersebut. Kalau orang yang mikir seakal-akalnya itu adalah sesuatu yang mustahil, enggak ada, pasti ada yang ngatur, pasti ada yang mengendalikan. Masalah kapal saja yang dia nurun naikkan barang itu kita mengatakan ada yang mengatur, bagaimana dengan penciptaan kita? Allah menciptakan ini, mata ini untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, ada lidah lagi, ada gigi lagi, ada kerongkongan lagi. Maka sungguh bodoh orang yang dia mengatakan tidak ada ilah di muka bumi ini. Dan kita harus meyakini orang-orang muslim. Ketika kita meyakini, beriman bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rizki, maka keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Syekh Fuad bin Abdul Aziz mengatakan, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat, kemudian tidurlah di atas rusuk sebelah kananmu, kemudian berdoa. Ini di antara adab yang beliau ajarkan. Mana dia ketika kita hendak tidur itu, ayo berwudu. Karena Nabi SAW akan menyampaikan nanti dalam hadisnya, beliau mengatakan bahwasanya tidaklah ada orang yang hendak dia tidur keranjangnya, kemudian dia berwudu, kemudian dia tidur di sisi kanannya, kemudian dia meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan, mata alal fitrah, dia mati dalam keadaan suci, dia mati dalam keadaan fitrah, dia mati dalam keadaan fitrah. Maka berbahagia orang-orang tersebut. Berbahagia orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita juga disuruh untuk berdoa. Di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ketika hendak tidur, beliau mengatakan, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Karena sejatinya yang ngatur kita ini adalah Allah Rabbul Alamin. Kita nggak bisa ngatur diri kita, jemaah. Kita cuma berencana dan berusaha. Yang menentukan itu adalah Allah Rabbul Alamin. Betapa banyak orang mengatakan, oh besok saya mau mengerjakan ini. Allah nggak kasih, maka kita nggak bisa mengerjakan hal tersebut.
Maka semua urusan kita itu Allahu Rabbul Alamin yang ngatur. Wa fawatu amri ilaik, dan aku kembalikan semua urusanku kepadamu ya Allah. Karena urusan ini Allah yang mengatur yang terbaik, yang tidak terbaik, dan seterusnya. Ini di antara doa Nabi SAW ketika beliau hendak tidur. Kemudian beliau itu tidur di rusuk yang sebelah kanan. Kalau memang bisa maka dikerjakan. Kemudian di sini beliau mengatakan, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, di antara adab-adab ketika hendak tidur, yang pertama adalah menutup pintu dan mematikan api serta lampu sebelum tidur. Ini yang pernah kita sebutkan. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk mematikan lampu, karena ternyata lampu ini sangat berbahaya. Yang mana Nabi SAW mengatakan, An-naru aduwwul lakum. Sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kalian, karena bisa membakar diri kalian dan membakar harta-harta kalian. Kemudian Nabi SAW disebutkan dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Atfi'u al-masabiha bil-laili. Matikanlah lampu-lampu pada malam hari. Idza rakattum wa ghalliqul abwab. Jikalau kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu. Ini dari Nabi SAW. Maka ketika ada hadis seperti ini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian enggak sesuai dengan akal kita, kita mengatakan, Ustaz, kalau malam hari Anda mau tidur itu enggak bisa kalau lampu enggak nyala. Nanti kalau lampu enggak nyala, ada yang nakut-nakutin Anda, Ustaz. Nanti ada tikus berlarian, ada macam-macam enggak tenang. Kita katakan, ya jangan sampai kita membantah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan akal-akalan kita. Ternyata kita ngidupin lampu itu yang lebih memungkinkan. Tikus itu akan kemana-mana dan bisa menggigit kita, jemaah. Bisa menggigit kita. Maka di antara syariat kalau selesai makan tuh tangan dicuci, kaki dicuci, supaya nanti ada kotoran-kotoran yang ditakutkan nanti memicu datangnya tikus, itu tidak ada sama sekali. Seperti itu. Ada orang digigit itu karena lampu nyala, jemaah. Kemudian terjadinya juga tubuh ini nggak bisa rehat kalau lampu itu menyala, dan yang disebutkan oleh bagian medis, maka tubuh itu harus beristirahat. Tapi karena nyalanya lampu kadang-kadang membuat mata ini terpejam tapi kayak tidak bisa terpejam dan yang lainnya, maka dengan tidurnya kita di tempat yang dimatikan lampunya, kemudian pintu kita tutup untuk menjaga supaya tidak ada yang masuk dan seterusnya, ternyata ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa ajiful abwab. Beliau mengatakan, tutuplah pintu-pintu. Wa adfi'ul masabi. Kemudian matikanlah lampu-lampu. Fa innal fuwaisiqa rubbama jarrat al-fatilata fa ahraqat ahlal baiti. Karena sesungguhnya bisa jadi tikus, kata Nabi SAW, akan menyenggol sumbu lampu yang masih menyala dan akan membakar rumah penghuninya. Bisa terjadi seperti itu. Dan memang sering kejadian seperti itu. Dan memang diajarkan kita sama orang tua-tua kita zaman dahulu. Orang-orang yang lahir di tahun 80-an misalnya, yang lainnya. Mereka tahu. Kita juga bersama orang-orang tua itu mengatakan, matikan lampu, jangan hidupkan lampu. Apalagi pada zaman tersebut, orang-orang tua kita itu menggunakan sering itu lampu yang bersumbu. Lampu yang bersumbu. Genset itu sangat jarang sekali bagi orang-orang kaya yang ada itu. Bahkan sampai pernah listrik itu belum masuk ke sana. Kita pakai sisa-sisa minyak goreng, kemudian nyari kerang-kerang bekas kerang itu yang enggak besar, kemudian kita kasihkan sumbu, itu yang kita gunakan untuk tidur. Bahkan belajar dulu sempat kita menggunakan hal tersebut. Bahkan ada minyak tanah dulu, itu ada lampu yang harus dipompa. Kita pompa dulu. Maka itu diantara yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu, yaitu mewasiatkan kepada kita kalau tidur itu lampu dimatikan. Sampai sekarang juga. Nah, kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan biarkan api masih menyala dalam rumahmu ketika engkau beranjak tidur. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Diperintahkannya mematikan api dan lampu tidak ada lain karena kekhawatiran api itu bisa menyebar dan akan membakar penghuninya.
Alasan dijelaskan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bisa jadi al-fawasiqah, yaitu binatang-binatang yang fasik, di antaranya tikus, akan menyenggol sumbu lampu yang tetap menyala dan membakar rumah penghuninya. Kemudian disebutkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala oleh ulama kita yang bernama Al-Qurtubi. Beliau mengatakan rahimahullahu taala dalam hadis ini disebutkan bahwa jika seorang tidur di rumahnya sendirian dan masih ada api yang menyala, maka hendaknya ia mematikan terlebih dahulu sebelum tidur. Atau melakukan sesuatu yang menjamin bahwa nyala itu tidak akan, atau nyala api itu tidak akan membakarnya. Demikian juga apabila di rumah tersebut terdapat orang banyak, maka sebagian di antara mereka wajib mematikan lampu ketika hendak tidur, atau paling berhak mematikannya adalah orang yang paling terakhir tidur. Dan barang siapa yang lalai dalam perkara ini, maka ia telah menyelisihi sunnah dan dianggap telah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Lihat jemaah, Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang enggak mau mematikan lampu itu bisa meninggalkan sunnah Nabi. Berarti orang yang mematikan lampu ketika tidur, dia dapat pahala. Sunnah Nabi. Itu kebiasaan kita, jemaah. Kebiasaan ketika kita mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Yang mungkin kita anggap remeh lah hal tersebut. Ternyata itu berpahala. Setiap kali kita kerjakan, kita dapat pahala. Setiap kita kali amalkan, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Adapun tentang perintah menutup pintu sebelum tidur, maka diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, agliku al-abwaba wadhkuru ismallahi fa inna syaitana la yaftahu baban muglaqan. Dan tutuplah pintu-pintu kalian, kata Nabi SAW. Dan sebutlah nama Allah. Kalau nutup sesuatu itu baca bismillah, jemaah. Baca bismillah supaya kita dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Nabi SAW mengatakan, kullu amalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Semua amalan yang enggak diawalkan oleh bismillah, maka amalan itu sia-sia, enggak ada gunanya sama sekali. Tapi sebagian para ulama mengatakan ini hadisnya dhaif dan yang lainnya. Tapi yang jelas jemaah, membaca bismillah itu kita meminta pertolongan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya kita menjadi aman. Kita bertawasul dengan nama Allah. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Aku meminta pertolongan. Itu ba isti'anah disebutkan dalam bahasa Arab. Ba untuk meminta pertolongan. Bismillah. Ya Allah, dengan menyebut nama Engkau, maka bantulah aku. Kita naik sepeda motor juga bismillah, supaya Allah menolong kita dalam perjalanan aman-aman. Kita menggunakan pakaian juga bismillah. Kita masuk kamar mandi juga bismillah. Kemudian melakukan kebaikan juga bismillah. Karena kita berharap kebaikan yang kita kerjakan tidak ada lain diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian apa sih sebabnya kita diperintahkan untuk baca bismillah dan menutup pintu? Karena dikhawatirkan, kata Nabi SAW, setan itu masuk ke rumah. Kemudian akan mengganggu kita, tidak tenang kita. Jin akhirnya banyak di rumah tersebut. Maka di antara cara untuk menghilangkan jin di rumah itu ya kalau masuk baca bismillah, tutup pintu baca bismillah, kemudian sering-sering berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan yang lainnya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Dakil al-Il bin al-Id rahimahullahu taala, beliau berkata, perintah menutup pintu ini mengandung maslahat. Ada kemaslahatan di sini, ada kemaslahatannya. Baik secara syar'i maupun secara duniawi. Di antaranya adalah menjaga diri dan harta dari orang-orang yang akan berbuat buruk dan dari pelaku kejahatan. Ini berarti menjaga diri kita, nyawa kita. Terlebih lagi dari gangguan setan. Adapun sabda Nabi SAW, karena sesungguhnya setan tidak bisa membuka pintu yang telah ditutup, mengisyaratkan bahwa perintah menutup pintu menjauhkan setan agar tidak bercampur baur dengan manusia. Dan secara khusus sebagai bentuk kehati-hatian karena takut terhadap apa-apa yang tidak tampak baginya kecuali melalui tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, masalah jika api telah dimatikan dan segala celah untuk menghindari agar tidak terjadinya kebakaran telah dilakukan,
Maka apakah boleh dikatakan untuk meninggalkan api serta lampu-lampu tanpa mematikannya? Ini nih, kalau udah nggak ada kemungkinan misalnya. Kan kita sudah pakai lampu listrik nih. Disenggol sama tikus kayaknya susah karena di atas. Gimana tikus mau menyenggol? Kayaknya nggak mungkin. Nah, ini kebakaran juga kayaknya agak minimal sekali kejadiannya nih. Kayaknya mustahil lah. Mustahil, walaupun ya banyak kejadian rumah kebakar tuh gara-gara korsleting. Rumahnya kebakar, habis semuanya. Tapi biasanya yang kayak seperti ini, cor-coran, kemudian yang seperti ini, kayaknya enggak perlu kayaknya mematikan lampu. Maka kita katakan, jika telah aman dari hal itu, maka tidak mengapa jika tidak mematikannya. Kata beliau di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Karena sebab perintah Nabi SAW agar mematikan api serta lampu dalam hadis di atas, karena tikus akan menyebabkan nyala api membakar rumah penghuninya. Namun apabila sebab tersebut telah hilang, maka larangan pun telah ditiadakan. Demikian yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Boleh. Cuman ketika kita mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, jelas kita dapat pahala. Sesuatu yang remeh. Matikan lampu, selesai sudah. Matikan lampu, engkau dapat pahala selama engkau matikan lampu dan engkau lagi tertidur. Kita tidur 5 jam, Ustaz. Matikan lampu, dapat pahala? Dapat pahala. Karena Nabi SAW ketika tidur mematikan lampu. Itu di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi Imam Nawawi menyebutkan di sini, kalau memang udah nih listrik sudah bagus, sudah ada cor-coran, kita di lantai bawah, kemudian kemungkinan kebakar itu sangat sedikit sekali kemungkinannya, kemudian aman, pintu kita tutup, tikus-tikus nggak bisa masuk berlari-lari, ya sudah, kata Imam Nawawi boleh. Cuman dengan mengikuti Nabi SAW mematikan lampu, maka itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika hendak tidur, yaitu berwudu, menggunakan wudu, berwudu seperti wudu orang sholat. Maka di sini disebutkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalat." Jikalau kalian mendatangi tempat tidur kalian, maka berwuduklah seperti wuduk kalian salat. Dan wuduk yang diperintahkan di sini tidak menunjukkan kewajiban, enggak. Walaupun di sini disebutkan fatawadda, menggunakan fa'amr di sini. Tidak. Ini tidak menunjukkan kewajiban, akan tetapi hanya menunjukkan amalan yang disunahkan bagi siapa yang hendak tidur. Kemudian salah satu riwayat Ahmad menguatkannya, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mendatangi tempat tidurmu dalam keadaan suci. Di sini enggak ada perintah falyatawaddo atau fatawaddo, enggak ada. Dalil ini menunjukkan memalingkan dari kewajiban yang disebutkan oleh Nabi SAW menjadi sekedar sunnah saja. Kemudian jika seorang telah berwudu, maka wudunya itu tetap cukup baginya karena tujuan wudu tersebut agar selama tidurnya ia berada dalam keadaan suci, dikarenakan khawatir ia meninggal di malam itu dan agar mimpinya dijadikan kebaikan. Nah, ternyata ini di antara sebab supaya mimpi kita indah, jemaah. Berarti yang sering-sering mimpi-mimpi buruk itu kayaknya belum pernah berwudu dia untuk tidur. Nah, akhirnya dia mimpi digigit ular raksasa misalnya, dimakan sama anak konda misalnya. Nah, ini kayaknya belum pernah tidur, ini belum pernah wudu ini. Belum pernah wudu ini. Maka kita ajarkan sama anak-anak kita. Kita ajarkan sama anak-anak kita dengan hal tersebut. Kemudian dijauhkan juga dari godaan dan gangguan setan dalam tidur. Karena setannya memang ngurusin semua urusan kita, jemaah. Enggak ridho dia melihat kita ini dalam ketaatan walaupun semenit dan sedetik, jemaah. Enggak ridho dia. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna syaitan qa'ada li bani Adam bikulli aturki. Sesungguhnya setan menyiapkan semua tipu dayanya untuk mengganggu anak Adam. Semua tipu dayanya. Semua urusan kita diikut campur di jemaah. Makan aja ikut campur dia makan. Ya, akhirnya kita diperintahkan untuk membaca bismillah. Supaya dia enggak ikut makan. Ustaz, kasihan setan Ustaz. Masa enggak dikasih makan Ustaz? Biarkanlah dia makan bersama kita, enggak usah baca bismillah. Iya, kalau setannya ketika kita kasih makan kemudian ngasihkan kebaikan. Lah ini udah dikasih makan, ikut makan sama kita. Kemudian apa yang dilakukan? Tambah semangat untuk ganggu kita dan menyesatkan kita.
Dan menyesatkan kita. Sama juga dengan adab-adab ketika melakukan hubungan badan juga disuruh bismillah. Kalau enggak baca bismillah bahaya, dia ikut campur juga. Akhirnya nanti di keturunan kita itu ada sifat setannya juga jemaah. Karena Nabi SAW mengatakan ketika kita baca bismillah, kemudian doa-doa yang disebutkan, kemudian dapatlah keturunan dari hal tersebut, setan itu tidak akan pernah bisa mengganggunya sampai hari kiamat. Atau sampai dia meninggal dunia. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka berwudu, ajarkan mereka supaya tidak diganggu oleh setan. Demikian yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu dalam kitabnya Kitabul Adab, di sini beliau mengatakan membersihkan tempat tidur sebelum merebahkan badan di atasnya. Ini disunahkan jemaah. Dikibas-kibas. Dan bahkan disebutkan digunakan ujung sarung. Ujung sarung, pegang ujungnya kemudian dikibas pakai ujung sarung atau mungkin dilipat jadi dua kemudian dikibas. Bahkan disunahkan juga kalau memang ada itu pakai sapu lidi, bisa bersihkan itu. Nah, untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan yang lainnya. Kemudian di sini beliau menyebutkan termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur adalah beliau terlebih dahulu membersihkan tempat tidurnya dengan sarung sebanyak 3 kali. Kenapa kok harus 3 kali, Ustaz? Ya, karena Allah itu senang 3 kali. Allah itu senang witir-witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, Maha Esa. Dan Allah itu senang dengan yang ganjil-ganjil. Malam Lailatul Qadar diturunkan di malam-malam ganjil. Makan korma sunnahnya yang ganjil 3 biji. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun membersihkan tempat tidurnya sebelum merebahkan badannya 3 kali dengan ujung kain. Silakan. Kemudian ini disebutkan juga dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi." Kalau jika ada salah seorang di antara kalian hendak beranjak ke tempat tidurnya, falyanfud firasahu bidakhilati izarihi, maka hendaknya dia mengibaskan, hendaknya dia membersihkan tempat tidurnya dengan ujung atau dengan bagian dalam sarungnya. Dengan bagian dalam sarungnya. Fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi. Karena dia enggak tahu apa yang terjadi setelah ia tidur. Apalagi anak-anak kita suka makan di tempat tidur. Nah ini ibu-ibu ini memang Masya Allah. Kalau lihat anaknya makan-makan tempat tidur cepat dibersihkan. Ternyata ini sunnah. Gimana? Ini adalah sunnah, membersihkan tempat tidur bekas anak-anak kita makan. Karena dikhawatirkan kadang ada semut bisa masuk ke telinga, kumpul di tempat makanan-makanan bekas remah-remah makanan tersebut. Nah, bekas sisa-sisa makanan tersebut, maka dibersihkan. Dan ini di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa ahadukum firasahu falyanfudhu bisanifati saubihi salasa marratin." Jika salah seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengibaskan tempat tidurnya dengan ujung kain bajunya sebanyak 3 kali. Ya, kalau enggak bisa 3 kali ya mau ditambah lagi boleh, tapi disunahkan 3 kali jemaah, disunahkan 3 kali. Maka ketika kita mengerjakan hal tersebut, tidak ada lain pahala yang kita akan dapatkan. Yang berikutnya lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Falyakhud dakhilata izarihi falyanfut biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalaqahu ba'dahu ala firashihi." Maka beliau mengatakan, maka hendaklah ia mengambil bagian dalam sarungnya dan membersihkan tempat tidurnya dengan sarungnya tersebut, dan hendaklah dia menyebut nama Allah karena sungguhnya ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya di tempat tidurnya. Ini cara kita bertawakal, cara kita supaya kita selamat, kata Nabi SAW. Karena dikhawatirkan ya kayak seperti tadi ya, anak-anak kita kecil apalagi kita bareng tidur di kasur, kadang dia enggak bisa jauh dari makanan. Ada di rumah itu jemaah, itu 2 bocil itu jemaah, kalau enggak tidur tuh enggak selesai makan. Kalau enggak dimatikan lampu enggak selesai makan. Dibawa toples-toples makan tuh duduk di sana.
Terus sisa-sisanya banyak sekali. Nah, ini dia kita kibaskan, kemudian kita bersihkan. Dan itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya pula, maka di sini beliau mengatakan, "Idza qama ahadukum an firashihi, summa raja ilaihi falyanfuthu." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali untuk tidur, maka hendaklah dia membersihkannya. Dan dari hadis-hadis di atas diambil faedah, beberapa faedah. Di antaranya adalah sunnah membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Yang kedua, disunnahkan membersihkannya sebanyak 3 kali sapuan. Yang ketiga, menyebut nama Allah. Ingat, menyebut nama Allah ini luar biasa. Kita minta tolong sama Allah ini. Kita minta tolong. Maka semua amalan yang kita kerjakan jemaah, minta tolong sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita minta tolong supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dari hal tersebut. Maka jangan sampai merasa berat minta tolong, mengatakan bismillah ya Allah, bantuin anak untuk melakukan hal ini dan seterusnya. Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang keempat, bahwa siapa saja yang bangun dari tidurnya kemudian hendak tidur lagi, maka disunahkan untuk membersihkan tempat tidurnya kembali dengan sekali kibasan. Alasannya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau mengatakan karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat tidurnya setelah ia tidur. Adapun hikmah yang dikhususkan baginya dalam sarungnya tidak kami ketahui, dan para ulama memiliki banyak pendapat yang berbeda-beda. Mengamalkan sunnah ini tidak dibatasi dengan mengetahui hikmah. Ini kita katakan, kalau ada sunnah Nabi yang memerintahkan hal ini, walaupun kita enggak tahu sunnahnya, kita enggak tahu hikmahnya, sudah kerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dalilnya sahih. Adapun kalau dalilnya dhaif, enggak jelas, misalnya ternyata perawinya memasukkan hadis tersebut, ya jangan. Di antaranya ketika kelompok-kelompok dari dua madhab yang dia saling mencela. Maka di antaranya ada madhab yang mencela Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zaman rajulun ismuhu Muhammad bin Idris wa huwa asyaddu minal iblis." Dia mengatakan hal tersebut. Ini dalilnya adalah hadisnya dibuat-buat, palsu hadis ini. Dia mengatakan hadis, nanti akan ada di akhir zaman, hadis ini palsu nih, akhir zaman seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mereka memalsu-malsukan, dan dia mengatakan dia lebih buruk daripada iblis. Dia membuat. Ya kalau kita dengar hadis kayak seperti ini, ya jangan kita cela Imam Syafi'i. Enggak jelas hadis ini. Kan sunnah Nabi Ustaz. Iya, sunnah dari mana? Itu dibuat-buat. Tapi kalau kita dapati dari yang sahih, memerintahkan kita ngibasin tempat tidur, dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan dikerjakan. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ia harus diamalkan. Walaupun hikmahnya tidak diketahui, semua itu kembali kepada ketundukan dan penyerahan diri. Ini seorang muslim itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau diperintahkan laisa lahumul khiyar. Dia laisa lahumul khiyar. Dia tidak ada pilihan. Ya sudah, Allah memerintahkan ini, ya kerjakan sekemampuan dia. Allah memerintahkan untuk menjauhkan dirinya dari amalan-amalan yang haram, dia tinggalkan, selesai. Walaupun dia tidak tahu hikmahnya, dari hal tersebut, maka harus dipegang dengan teguh. Kemudian yang keempat, tidur menghadap ke sebelah kanan dan meletakkan pipi di atas tangan kanan. Ini dia. Tidur sebelah kanan, diletakkan pipinya di atas tangannya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang bisa dilakukan silakan. Tapi ada orang sebelah kanan dia mungkin ada sakit apa, misalnya sebelah kanan, ya jangan paksakan diri. Kalau Nabi SAW memerintahkan itu, jemaah fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa, kenapa tidak, jemaah? Mengikuti sunnah Nabi itu pahalanya besar, jemaah. Itu yang nanti akan membuat kita, Nabi akan mengatakan, ummati, umatku, ya Allah. Kasihkan dia masuk. Kasihkan dia datang ke telagaku, ya Allah. Kasihkan dia minum. Yang mana dia tidak akan pernah haus selama-lamanya, ya Allah. Seperti itu. Kemudian, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan pula dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mendatangi tempat tidurmu,
Kata beliau, maka hendaknya engkau berwudu sebagaimana wudu'mu untuk engkau lakukan atau wudu'mu untuk solat. Kemudian berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ia berkata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat tidurnya di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Al-hadis. Dan diriwayatkan dari Ahmad, disebutkan idza awa ila firasihi wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Jika seorang mendatangi tempat tidurnya, dia meletakkan atau hendaknya dia meletakkan tangannya di bawah atau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Dan tidur dengan berbaring menghadap kiblat, yaitu menghadap ke sebelah kanan, bukan menghadap kiblat. Tidur dengan berbaring menghadap ke sebelah kanan mengandung beberapa faedah. Ini diantaranya. Yang pertama, posisi itu akan memudahkan untuk bangun. Karena kalau dibilang nyenyak, kalau dibilang agak kurang nyenyak juga kurang nyenyak. Cuma yang paling enak itu jemaah, kalau antum tahu itu tengkurap tidur tuh enaknya luar biasa. Cuman ya kalau sudah malam tuh subuh lolos terus. Karena sangat nikmatnya sudah. Nah, dan Nabi SAW mengatakan itu tidurnya tidur ahli neraka, kata Nabi SAW. Nah, maka silakan ya tidur sebelah kanan. Kemudian kalau kita yang laki-laki ya posisikanlah suami lagi. Istri itu di sebelah kanan kita biar enak kita pandang kan sambil tidur. Nah, itu lebih enak. Kalau istri mau ya sudah, suami yang sebelah kanan, dia tidur di sebelah kirinya istrinya. Dan seterusnya jemaah melakukan hal tersebut. Kemudian disebutkan juga yang kedua, ini bagian dari kesehatan. Apa kata di antara faedahnya disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz? Agar jantung kita ini menggantung di sebelah kanan. Agar jantung kita ini menggantung arahnya ke sebelah kanan. Supaya dia istirahat juga jemaah. Karena kalau sebelah kiri itu ketekan terus jantung tersebut jemaah. Ketekan terus. Kalau kita tidur sebelah kanan, maka dia akan merasa lega. Dia akan merasa lega. Sudah tiap hari ngos-ngosan kan kita kerja. Buat ini semuanya. Ayo kasihkanlah istirahat di malam hari. Seperti itu. Karena jantung ini butuh istirahat. Biar santai dulu mompanya. Jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang terus nanti ya jebol juga. Bahaya. Nah ini diantara yang diajarkan Nabi SAW. Dengan demikian hal itu tidak akan menyulitkan sirkulasi darah. Ini dia. Supaya darah itu lebih lancar. Dan gak tertahan atau tertekan nanti jantungnya. Karena jantung itu sebelah kiri jemaah. Nah, kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, posisi seperti ini menurut analisa para ahli dokter lebih baik untuk badan. Para ahli kedokteran mengatakan hendaklah memulai tidur dengan menghadap ke sisi kanan. Kemudian setelah itu boleh berbalik ke sisi kiri. Ini yang disebutkan para ahli kedokteran. Sebelah kanan dulu yang utamakan. Kemudian kalau memang dia kesusahan sebelah kanan, silakan sebelah kiri. Kemudian kalau memang dia susah, maka silakan dia berbaring menghadap, ya terlentang, boleh terlentang silakan dibolehkan. Karena Nabi SAW pernah pula beliau tidur sambil terlentang. Nah, Allah Ta'ala alam sahab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian kita amalkan apa yang diajarkan dari sunnah-sunnah Nabi. Cuma kita amalkan sekemampuan kita. Jangan paksakan diri kita. Apa yang kita mampu kerjakan. Maka di antara adab-adab yang diajarkan di sini oleh Nabi SAW ketika hendak tidur. Di antaranya adalah pertama nutup pintu serta mematikan lampu. Kemudian yang kedua berwudu jemaah, berwudu. Kemudian yang ketiga bersihkan tempat tidur kita. Kemudian yang keempat, ayo usahakan kalau bisa tidur menghadap sebelah kanan, kemudian meletakkan tangan di bawah pipinya, maka itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pertanyaan jemaah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, mohon pencerahannya. Bagaimana menghadapi suami yang selalu mengulang kesalahannya dan selalu berbohong kepada istri? Ana selalu memilih diam, Ustaz. Sampai ana sudah mati rasa. Ana sudah minta cerai, tapi suami tidak mau. Gimana caranya? Kadang kita terlalu banyak mengeluh dengan hal tersebut. Coba bangun tengah malam, kemudian berdoa. Doakan suami kita, coba. Doakan. Karena ingat, ketika kita mendoakan seseorang
yang dia tidak tahu apakah kita doakan dia atau enggak, itu adalah doa yang mustajab. Ketika seseorang mendoakan saudaranya, mendoakan saudarinya, maka yang mengaminkan itu tidak lain adalah para malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka bimisli. Kabulkanlah ya Allah dan engkau akan mendapatkan semisalnya. Kemudian dinasihatin terus jemaah, dinasihatin. Dan cara menasihatinya itu pas lagi tenang-tenang. Kalau memang kita nggak bisa, ayo utus dari keluarga kita, gimana caranya ini? Gimana caranya ini? Kita selesaikan gimana caranya ini. Kalau memang nggak bisa sama sekali, kemudian kita harus meminta cerai karena memang kita katakan solusi terakhir setelah nggak bisa sama sekali. Apalagi kalau ada suami yang nggak mau sholat, berpuluh-puluh tahun dia nggak mau sholat, jemaah. Apain kita punya suami yang nggak mau sholat? Kita sudah nasihatin. Maka silakan cari jalan terakhir. Kalau memang kita sudah bersabar, menyampaikan nasihat berpuluh-puluh tahun, ada ustadz yang datang menasihatin dia nggak dengar, dia nggak mau sholat. Ya sudah, daripada kita punya pemimpin yang seharusnya pemimpin itu ngajak kita masuk ke surga, tapi malah dia mengajak kita masuk neraka, ya sudah. Minta cerai, tapi ingat ini solusi terakhir. Dengan melakukan apa? Perdamaian dulu, nasihat, kemudian nanti didamaikan dulu, dia mediasi, utus mungkin siapa, kalau nggak bisa sama sekali, maka silakan utus dari pihak perempuan sama pihak laki-laki. Gimana sih selesai untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau nggak ada ujungnya, maka dengan melakukan perceraian itu adalah jalan terakhir dan solusi terakhir. Tapi jangan mudah-mudah minta cerai, jangan. Karena Nabi SAW mengatakan ayyumam ra'atin sa'alat zawjuhat tolak lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang perempuan yang mudah-mudah minta cerai, sedikit kurang uang belanjanya minta cerai, kurang perhatian sedikit suaminya minta cerai. Kadang-kadang suami itu nggak peka aja, kadang-kadang suami itu nggak peka. Butuh kita yang membuat dia peka. Jangan mengatakan suami nggak peka. Anti itu jadi partnernya, ummahat itu jadi partner kita, istri itu partner kita loh. Yang bantu ini kita itu ketika nggak peka, ingatkan kita. Karena kita bingung kadang-kadang sama istri kita mau apa istri itu. Kita ngomong ini maunya yang lain. Kita ngomong ini maunya yang lain. Kadang-kadang ya seperti itulah problemnya matika rumah tangga. Saling memahami. Kalau nggak peka suami kita, ayo pekakan dia. Gimana caranya? Nah, karena kita butuh dikasih tahu, jemaah. Kita laki-laki yang butuh dikasih tahu. Bukan kayak orang model-model sekarang kan. Yang zaman-zaman Z. Sedikit-dikit masalah baru nikah dia. Kurang perhatian suaminya, mungkin fokus sama mengerjakan pekerjaannya. Nggak peka, nggak sayang sama kita. Gimana kita mau sayang? Kita lagi sibuk untuk nyari nafkah supaya dia sehat, supaya dia hidup. Seperti itu. Nah, ayo bantuin kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian gimana caranya? Banyak doain orang suami kita ya. Jangan sampai ketika mereka kayak seperti ini, kita tambah jauh dari Allah. Bahkan ada orang mengatakan menyalahkan Allah. Kenapa kok suami saya kayak seperti ini ya Allah? Saya sudah duduk di majlis taklim, saya sudah sholat tengah malam, kok kayak seperti ini? Kita katakan, itulah di antara kasih sayang Allah. Allah ingin nguji kita seberapa besar keimanan kita. Jemaah. Maka caranya banyak doakan, kemudian nasihati. Kalau nggak bisa dari kita, dari keluarganya lah misalnya. Dia punya kakak misalnya, bagus agamanya. Ngomong sama kakaknya. Kalau dari keluarga kita kan susah didengar. Kita aja susah didengar, apalagi dari keluarganya kita. Nah, cari kakaknya, apalagi mungkin kita ya akrab sama kakak ipar, maka sampaikan, Kak, seperti ini. Gimana? Silakan, boleh kita nyari solusi dari keluarga kita, seperti itu. Kemudian selesaikan dengan terbaik. Jangan mudah-mudah bentar-bentar minta cerai dan seterusnya. Banyak doakan. Doa itu adalah senjata bagi kaum muslimin, kaum mukminin dan kaum muslimat. Dan Allah Maha bisa untuk membolak-balikan hati, membuat orang yang buruk menjadi baik, membuat orang baik menjadi buruk. Maka mintalah kebaikan supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat dia menjadi orang-orang yang terbaik, yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan suaminya Ummu diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian disadarkan supaya mengerjakan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Dan ini juga jadi perhatian kita. Kelak kalau anak-anak kita mau nikah itu carikan jodoh yang terbaik, carikan jodoh yang terbaik. Cukuplah kita yang tidak sesuai dengan syariat Islam jadi jodoh misalnya.
Maka anak kita jangan kayak seperti itu. Jangan kasihkan dia keliling-keliling, jalan-jalan sama laki-laki nggak jelas dan yang lainnya. Carikan yang terbaik, yang bisa ngurusin agamanya dan bisa ngurusin dunianya. Walaupun dia kaya, carikan. Karena kaya itu ya diantara kriteria yang diajarkan oleh Nabi SAW kalau menikahi laki-laki atau menikahi seorang perempuan. Nah, Allah Ta'ala semoga dimudahkan, kemudian dilancarkan, kemudian semoga beliau mengetahui hak-hak yang harus ditunaikan, kemudian beliau bisa mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang lain? Sebelum kita cukupkan juga. Kalau nggak ada kita cukupkan. Ada? Nggak ada? Nah, Allah Ta'ala alam sahab, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjaga keluarga kita jemaah. Dijaga terus sampai kita meninggal dunia. Dan sampai kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala, kita kumpul dengan mereka. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan semua urusan kita. Kemudian semoga Allah Ta'ala membuat suami-suami kita menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian membuat istri-istri kita menjadi orang-orang yang soleha. Kemudian taat kepada Allah. Kemudian kita diberikan keberkahan dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.